pagi guys. Kita rencananya mau gue santai pagi ini. Oke, tadi udah beres-beres sepeda. Nah, ini teman kita ini. Yeti SB66 udah siap nemenin kita pagi ini. Ya, pagi ini kita coba bahas itu tuh kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi itu penggunaan energi dalam bersepeda. Secara garis besarnya ada 3 faktornya itu teman-teman. Yang pertama itu adalah berat badan, ya. Yang kedua itu adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah durasi. Jadi itu 3 faktor utama. Sebetulnya ada beberapa faktor lain lagi, gitu. Nanti kita coba bahas gitu. Nah, yang utama ini adalah berat badan. Jadi makin berat badan seseorang dalam goes sepeda, itu makin besar energi yang diperlukan dan sebaliknya. Nah, yang kedua adalah kecepatan. Nah, makin cepat goesnya, itu energi yang diperlukan juga makin besar. Nah, yang ketiga adalah durasi atau lamanya. Nah, durasi ini tentu berkaitan dengan jarak ya. Jadi makin lama kita goesnya, jaraknya tentu makin jauh dan tenaga yang diperlukan tentu makin besar. Oke, baik, kita lanjut ya. Nanti coba kita cari informasi faktor apa saja yang lain yang mempengaruhinya ya, supaya kita sedikit paham begitu. Guys, kalori adalah satuan untuk mengukur energi yang dipakai saat beraktivitas. Dan kalori juga merupakan satuan energi yang terkandung di dalam suatu jenis makanan. Guys, seperti yang telah disinggung tadi pagi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pembakaran kalori saat bersepeda. Berikut ini adalah faktor tambahan lainnya. Yang pertama adalah roda sepeda. Kecepatan sepeda juga sangat dipengaruhi oleh ukuran ban yang dipakai. Makin lebar ban, akan semakin berat digoesnya. Tekanan angin ban juga tidak kalah penting. Makin kencang angin ban, maka akan semakin ringan digoesnya. Demikian juga dengan komposisi gigi-gigi sepeda yang dipakai, baik itu crankset yang di depan maupun dengan sprocket yang di belakang. Nah, yang kedua adalah aerodinamis. Nah, ini penting nih guys, yaitu friksi atau gesekan dengan udara saat kita goes. Hal ini meliputi postur sepeda, bentuk helm, pakaian yang ketat. Pada intinya di sini, bagaimana kita mengurangi semaksimal mungkin gesekan dengan angin. Nah, semakin sedikit gesekan, maka semakin efisien pula kalori yang terpakai. Yang ketiga adalah rolling distance. Nah, ini agak ilmiah nih guys. Perlu ahli ini untuk mengukurnya lebih detail. Namun pada intinya adalah hal ini terkait dengan gaya tahan sepeda terhadap permukaan. Nah, dipengaruhi oleh jenis ban yang dipakai. Seperti apakah ban itu terbuat dari karet atau Kevlar. Termasuk juga dengan jenis kembang atau motif pada ban sepeda. Apakah kembangnya itu halus atau kasar? Nah, lebar ban juga termasuk di dalam hal ini. Yang keempat adalah permukaan jalan. Hal ini meliputi bentuk jalan yang dilewati, seperti turunan, datar, atau mendaki dengan kemiringan tertentu. Kalori yang terpakai tentu akan berbeda saat kita menurun, mendatar, atau mendaki bukit. Nah, hal yang terakhir nih guys, yaitu jenis makanan serta kualitas makanan yang kita makan juga sangat berpengaruh. Seberapa cepat makanan itu berubah jadi energi. Menurut para ahli, jika goesnya cepat atau sprint, maka karbo akan lebih banyak terbakar. Namun jika goesnya sedang namun lama, atau disebut juga dengan enduro, maka lemak yang akan lebih banyak terbakar. Nah, tips bagus nih guys untuk mengurangi berat badan, maka solusinya adalah goesnya dengan kecepatan sedang, namun durasinya agak lama.
Demikian guys, sedikit ulasan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kalori atau tenaga saat kita bersepeda. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon dukungannya ya, untuk ikut subscribe, tekan lonceng, atau like dengan komen-komen yang membangun, agar tim kita tambah bersemangat dalam membuat informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa guys pada video-video kita mendatang.